ini ya di Markus 2 pasti ayat keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Membuka atap. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Coba sahabat bayangkan ya. Atapnya dibuka. Bayangkan kalau atapnya itu terbuat dari tanah liat atau genteng. Terus dibuka. Wah, ribet sekali itu. Pasti di atas udah seru itu. Mereka di bawah gitu. Yesus menyampaikan firman. Terus orang berkerumun. Pasti mereka mendengar tuh di atas pada gedebuk-gedebuk gitu ya. Atapnya dibuka. Tapi ini gak seperti itu ya. Dibuka atapnya baru mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh terbaring. Membayangkan coba tilamnya diturunin. Kira-kira gimana itu? Dan sahabat saya cukup yakin bahwa ketika sebelum membuka atap ini nggak pamit sama yang punya ini. Main rusak aja ya. Tapi kalau pamit logikanya akan dibukakan tempat itu ya. Yang di pintu tolong keluar dulu, ini ada orang lumpuh mau masuk ya, permisi gitu ya. Tapi ini saya yakin nggak pamit. Ini langsung merusak. Bisa disebutkan Pak Pendeta, maaf. Bisa disebutkan salah satu sifat ilahi dalam diri Yesus Pak Pendeta, satu aja. Dia bisa mengampuni dosa, dia bisa menciptakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tapi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Kalau Yesus bukan Allah, tidak boleh mengampuni dosa orang yang dia tidak kenal, yang tidak pernah berbuat dosa sama dia. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah itu teks Alkitab yang membuktikan kealahan Yesus. Tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? Islam. Islam, really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama Fakta Islam TV, channel yang mengedukasi tentang Islam dan relasi dengan agama-agama di luar Islam. Membahas isu dan perdebatan lintas keyakinan dan disampaikan dengan santai dan gaya humor tentunya, biar akrab dan fresh ya. Bagi yang belum subscribe, sahabat silakan tekan tombol subscribe sekarang juga untuk mendukung perkembangan channel ini dan semoga menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Fakta Islam, kali ini saya akan membahas tema yang mungkin bisa bikin sahabat nahan napas. Karena yang saya review adalah jawaban 2 pendeta Kristen ketika ditanya tentang bukti keilahian Yesus. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan klasik yang sangat tidak disukai saudara kita. Karena tidak ada ayat Bible yang menjelaskan pengakuan Yesus sendiri bahwa dirinya adalah Tuhan. Baik yang tersurat maupun yang tersirat. Nah karena itu, karena tidak ada jawaban yang paling terang, tegas, dan mendasar, maka biasanya para apologet OTN termasuk para pendeta itu menggunakan ayat ini sebagai bukti. Nanti saya akan tunjukkan ya.
ayat-ayat sakti yang biasa digunakan oleh saudara kita di Kristen untuk memastikan bahwa Yesus itu adalah ilah. Tapi apa benar ayat itu benar-benar menjadi dasar untuk menuhankan Yesus Kristus, atau justru malah sebaliknya? Ayat tersebut bisa jadi justru membuktikan ketidakilahian Yesus, atau kesaksian Yesus justru bertentangan dengan pernyataan pendeta. Nah, makanya sahabat simak sampai habis, jangan di skip ya sahabat biar tak gagal paham. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di awal saya akan tunjukin pernyataan dua pendeta ketika ditanya bukti keilahian Yesus oleh Muslim. Nah, yang pertama pendeta Josias Lengkong. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika masuk di room Muslim di perdebatan lintas keyakinan, ketika ditanya apologet Muslim oleh Bang Handi ya soal keilahian Yesus, dan ini jawaban yang tegas dari pendeta Josias Lengkong. Ini dia. Bisa disebutkan Pak Pendeta, maaf, bisa disebutkan salah satu sifat ilahi dalam diri Yesus Pak Pendeta, satu aja. Dia bisa mengampuni dosa, dia bisa menciptakan. Nah, saya rasa dia bisa mengampuni dosa, dia bisa menciptakan. Nah, saya rasa itu. Ya, jadi di sini tadi Pak Pendeta Josias Lengkong menegaskan bahwa Yesus itu ilahi karena Yesus mengampuni dosa, bisa mengampuni dosa, dan Yesus mencipta. Ya, nggak perlu dilanjut kira-kira Yesus mencipta apa ya, tetapi kita hargai ya keyakinan Pak Pendeta mewakili kekristenan ya. Nah, sahabat, berikutnya pernyataan pendeta MYM atau Pak Muri Wali Yanto Matalu. Ya, beliau juga termasuk pendeta kontroversi yang juga sering diserang oleh sesama Kristen itu sendiri. Nah, di sini ketika ditanya Umi Rifya dan Triun Slayer alias Kores tentang keilahian Yesus, ini dia jawaban tegas dari Pak Pendeta MYM. Memaki-maki gimana orang lumpuh? Waktu dengar tentang Yesus yang dia inginkan kesembuhan, masakan memaki-maki. Tapi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Kalau Yesus bukan Allah, tidak boleh mengampuni dosa orang yang dia tidak kenal, yang tidak pernah berbuat dosa sama dia. Nah, itu teks-teks Alkitab yang membuktikan kealahan Yesus. Kalau Yesus bukan Allah, tidak boleh mengampuni dosa orang yang dia tidak kenal, yang tidak pernah berbuat dosa sama dia. Nah, itu teks-teks Alkitab yang membuktikan kealahan Yesus. Nah, baik sahabat, langsung kita menuju ke ayat yang dimaksud oleh Pak Pendeta. Bahwa dosamu telah diampuni, Yesus mengampuni dosa sebagai dasar bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah ilahi. Yesus adalah Tuhan. Nah, ada beberapa ayat yang saya temukan di Perjanjian Baru. Di antaranya adalah Yohanes 20 ayat ke-23, Lukas pasal ke-5 ayat ke-20, Lukas pasal ke-7 ayat ke-48, kemudian di Markus pasal ke-2 ayat ke-5, dan di Matius pasal ke-9. Pasal ke-9 ayat 1 sampai 8. Nah, saya menggunakan ayat Markus karena ini juga disinggung oleh Pak Muriwali tentang apa itu membuka atap ya. Ya. Jadi ada dua riwayat, yaitu di Matius pasal ke-9 dan di Markus pasal ke-2. Ini hampir sama, mirip ya. Mirip. Bedanya adalah di Markus ini ceritanya sangat spektakuler dan ini luar biasa. Walaupun cerita ini tidak kita temukan di Matius pasal ke-9. Nah, ini saya bacakan sahabat. Ya, kita bacakan di ayat pertama deh biar seru ya. Oke. Di Markus pasal kedua ayat pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka.
Nah, ini menggambarkan betapa banyak orang sesak di situ mengerumuni Yesus sampai di pintu pun dihuni orang, ditempati orang sehingga nggak bisa masuk kalau dari luar ya. Kemudian ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi rumahnya sudah sesak sampai pintunya pun dihuni, terus ada orang yang datang membawa orang lumpuh ya, digotong oleh 4 orang. Nah, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Ya, karena banyak orang sehingga nggak bisa masuk, orang lumpuh, akhirnya mereka mengambil cara lain. Kita bisa baca di sini ya, di Markus 2, pasti ayat keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Membuka atap. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Coba sahabat bayangkan ya. Atapnya dibuka. Bayangkan kalau atapnya itu terbuat dari tanah liat atau genteng. Terus dibuka. Wah, ribet sekali itu. Pasti di atas sudah seru itu. Mereka di bawah gitu. Yesus menyampaikan firman. Terus orang berkerumun. Pasti mereka mendengar tuh di atas pada gedebuk-gedebuk gitu ya. Atapnya dibuka. Tapi ini gak seperti itu ya. Dibuka atapnya baru mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh terbaring. Membayangkan coba tilamnya diturunin. Kira-kira gimana itu? Ya, dari atas atap kemudian menurunkan tilam orang lumpuh itu. Wah, luar biasa. Seperti apa, susah dibayangkan. Padahal logikanya sih kalau kita pakai akal sehat, ketika misalnya gedebuk-gedebuk di atas mau buka atap, ya paling yang di depan udah tahu, oh itu ada apa itu, kenapa di atas dibuka, oh mau masukkan orang lumpuh, kalau gitu menyingkir yang di pintu, keluar dulu, masukkan orang lumpuh, ini lebih penting diurusin. Nah, kalau logika sederhananya kan begitu ya rasanya. Tapi ini ya cerita kitab suci, jadi ya harus diakui ini kebenarannya gitu ya. Dan sahabat saya cukup yakin bahwa ketika sebelum membuka atap ini nggak pamit sama yang punya ini. Main rusak aja ya. Tapi kalau pamit logikanya akan dibukakan tempat itu ya. Yang di pintu tolong keluar dulu, ini ada orang lumpuh mau masuk ya, permisi gitu ya. Tapi ini saya yakin nggak pamit. Ini langsung merusak. Coba bayangkan kalau diturunkan tilamnya. Ini orangnya lumpuh loh. Orangnya lumpuh nggak bisa ngapa-ngapa gitu ya. Terus diturunkan sama tilam-tilamnya. Coba bayangkan gimana perencanaan menurunkannya. Gimana pakai tali atau waduh. Nggak khawatir apa dari atap orang lumpuh itu jatuh yang tadinya mau disembuhkan. Debuk. Nah. Kemudian yang menarik di sini di ayat kelima, dan ini dijadikan dasar oleh pendeta tadi bahwa bentuk apa bukti keilahian Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Jadi Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, jadi karena di sini dianggap Yesus mengampuni dosa, dengan ayat ini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Berarti Yesus itu adalah ilahi karena dia bisa mengampuni dosa. Seperti kata pendeta MYM, mengampuni dosa orang yang tidak dikenalnya. Orang tidak pernah bermasalah terus diampuninya, berarti dia itu Tuhan gitu ya. Itu menurut MYM. Nah, saya lanjutkan di sini ya. Tetapi di situ ada juga orang duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang itu berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya, mengetahui orang-orang yang di situ ya, dalam hati orang itu ya. Nah, bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saya ulangi perkataan Yesus ceritanya di ini ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, seru ya. Jadi ini yang dijadikan dasar bahwa oh Yesus mengampuni dosa, maka Yesus itu tuh Tuhan. Oke,
Itulah keyakinan saudara kita di Kristiani. Nah, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Akhirnya, ya, jadi di sini orang lumpuh tadi langsung bangun ya, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya. Yang begini kemudian, yang begini belum pernah dilihat, yang kita lihat. Nah, jadi di sini orang lumpuh tadi langsung pergi, nggak lewat atap lagi ya. Walaupun sudah banyak padat masih sama seperti awal, tapi dia keluarnya bawa tilam, nggak lewat atap lagi, tapi sudah lewat ke jalan yang benar. Luar biasa ya. Oke. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengampuni ya, dosamu sudah diampuni. Yang kedua adalah mukjizat ya, menyembuhkan orang yang lumpuh. Yang ketiga adalah di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, itu ya di cerita di Markus kedua ini. Nah, sekarang kita masuk dari memahami teks ini. Di sini di ayat kelima tadi disebutkan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Di sini tidak disebutkan dosamu sudah kuampuni. Ku itu berarti Yesus, tapi di sini diampuni, bukan kuampuni. Kalau diampuni berarti belum tentu Yesus. Dari sisi bahasa ya, belum tentu Yesus. Nah, mungkin akan mengatakan, oh enggak, karena di ayat ke-10 ya, ayat ke-10 di sini ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saya ulangi, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, yaitu ya, Yesus. Nah, sekarang benarkah Yesus yang mengampuni dosa dan benarkah Yesus kuasa mengampuni dosa? Apakah Yesus yang berkuasa, punya kuasa mengampuni dosa sebagai Tuhan? Mari kita cek di pernyataan atau kesaksian Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Coba kita cek pernyataannya Yesus. Ini dia. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dari pengakuan atau kesaksian atau sabda Yesus di Yohanes 12:49 itu memberikan informasi bahwa segala perkataan Yesus itu bukan maunya Yesus sendiri, tapi dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Tuhan. Karena dia utusan Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk Bani Israel, untuk menuju keselamatan, menuju kerajaan surga, kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita pahami konteks seperti itu, berarti ketika Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni, bukan kuampuni, diampuni, maka hakikatnya itu adalah pernyataan Tuhan disampaikan lewat Yesus. Yesus hanya perantara menyampaikan itu, bukan Yesus sendiri yang mengampuni. Tapi Yesus hanya menyampaikan informasi kepada orang yang lumpuh itu bahwa dosamu sudah diampuni. Siapa yang mengampuni? Tentu Tuhan. Kalau berdasarkan ayat di Yohanes 12:49. Nah, bukan hanya itu. Nah, sekarang di ayat ke-10 ini disebutkan di sini ya. Nah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Apakah Yesus punya kekuatan sendiri untuk mengampuni? Apakah Yesus sendiri punya kekuatan sendiri untuk berkuasa? Kita tanya lagi kesaksian Yesus di Yohanes 5:30. Ini dia kesaksian Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, untuk makin menegaskan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Yesus
itu bukan kekuatan sendiri, bukan berkuasa sendiri, tapi dia hanya tunduk berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan atau Bapa. Coba kita simak adegan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Ini adalah adegan film yang menggambarkan Yesus ketika menunjukkan mukjizat, memperbanyak makanan untuk umatnya di situ. Dan di situ Yesus jelas-jelas menyeru kepada Tuhan, Raja semesta alam. Coba kalau Yesus itu Tuhan, Raja semesta alam, mana yang dituju Yesus dalam doa ini? Masa iya Yesus itu sendiri? Dengan demikian, kalau mengandalkan ayat ini sebagai dasar atau bukti bahwa Yesus itu ilahi, karena dia bisa mengampuni dosa dan dasarnya di ayat ini, jelas ini tidak bisa juga dikatakan 100% benar. Kenapa di sini jelas-jelas, hai anakku, dosamu sudah diampuni, bukan kuampuni. Satu. Yang kedua, soal kekuasaan untuk mengampuni, soal perkataan Yesus itu sendiri ternyata itu bertentangan dengan Yohanes 5:30 dan 12:49 kalau dikatakan bahwa itu adalah menunjukkan keilahian atau ketuhanan Yesus seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang soal mukjizat ya, bahwa Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, apakah itu kekuatan Yesus itu sendiri sebagai Tuhan? Mukjizat-mukjizat Yesus itu adalah menunjukkan bahwa dirinya sebagai Tuhan. Tentu ini juga kita bisa lihat bantahannya juga di ayat Alkitab itu, ayat Bible itu sendiri. Tepatnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Coba kita simak. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Nah, dari ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 22 ini sudah sangat menjelaskan bahwa di zaman itu di sini adalah Petrus memperkenalkan Yesus sebagai seorang nabi. Bagaimana dengan mukjizat? Mukjizat itu adalah tanda luar biasa yang ditunjukkan nabi agar dipercaya umat. Jadi Allah itu mengutus seorang nabi untuk umatnya dibekali juga dengan mukjizat, sehingga tanda-tanda luar biasa itu ditunjukkan kepada umatnya. Ini loh yang membedakan nabi dengan manusia biasa. Dengan demikian, mukjizat apapun, entah itu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menghidupkan orang mati, itu adalah mukjizat dari Allah. Sedangkan Yesus sebagai perantara. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Maka dari ketiga poin, yaitu mengampuni dosa, mukjizat, dan kuasa yang diklaim sebagai itu bukti yang mendasar keilahian Yesus, semuanya tidak menunjukkan keilahian Yesus berdasarkan kesaksian Yesus itu sendiri, seperti yang udah saya jelaskan dari tadi. Jadi kalau ngajak debat kaum muslim untuk memahami dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dengan modal ayat itu, maaf, gak bisa diterima. Silakan sahabat dari Kristiani bisa membantu menunjukkan dalil yang lain atau argumentasi yang lebih mendasar bahwa Yesus beneran ilahi. Silakan sampaikan di kolom komentar, biar bisa kita bahas lebih lanjut. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.